Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua? What up? How you guys doing? Selamat datang di Garuda Jepang. Yang subscribe, thank you. Yang suka dengan channel ini, diklik tombol loncengnya ya, biar ada notifikasi setiap saya upload new video. Video kali ini berdasarkan komen dari subscriber saya, barusan aja. Tapi ini video ini sangat penting. Saya ucapkan terima kasih. Thank you to Tane Takam. Namanya Tane Takam. Saya nggak tahu ini asli orang Indonesia atau enggak. Kalau dia orang Malaysia atau kalau dia orang lain, saya ucapkan dalam bahasa Inggris. Thank you, Mr. Tane Takam. I do appreciate what you send me about denial syndrome in Malaysia, in especially Malay people, ya. From Raja Petra Kamarudin. Am I right? Jadi ini dia, kenapa orang Malaysia itu suka menghina, suka berkata-kata kotor, terutama kepada orang Indonesia. Rupanya di Malaysia ini ada namanya penyakit denial syndrome. Sindrom penolakan, tidak mau menerima kenyataan. Ini dibahas oleh Raja Petra Kamarudin. Sepertinya beliau ini mix ya, tapi berbahasa Melayu, orang Melayu juga, orang Melayu sendiri dengan baik, di Malaysia Today nama medianya. Jadi beliau ini membahas kenapa orang Malaysia itu kalau dia kalah samalah dengan TMJ, berkata mereka punya halusinasi bahwa bangsa mereka mahawangsa, Melayu Malaysia itu terbaik, orang Indonesia itu babu di bawah mereka. Mereka tidak mau menerima kenyataan bahwa banyak orang Indonesia itu yang lebih kaya. Jumlah orang kaya Indonesia itu lebih banyak dari total keseluruhan rakyat Malaysia. Orang menengah ke atas Indonesia itu banyak. Saya sebagai bukti, saya hidup di 15 tahun hidup di Jepang ini ya. Saya bertemu dengan banyak sekali turis dari Indonesia, rata-rata mereka kaya. Nggak ada yang backpacker dari Indonesia. Eyewitness, saya buktinya. Tapi kalau dari Malaysia banyak backpacker, banyak ya. Kalau dari Indonesia mereka tinggal di hotel mewah. Karena orang Indonesia tuh orang yang betul-betul punya uang, mereka baru liburan ke Eropa, ke Jepang, kemana. Mereka punya uang, bukan pas-pasan nabung dari hasil gaji 3.000 ringgit. Ya, rupanya saya dapat cari average salary, gaji rata-rata di Malaysia itu 3.000 ringgit. 3.000 ringgit itu berapa lah, 8,5 juta kurang. Itu di kampung saya, daerah kampung saya, daerah Jambi. Itu orang punya, rata-rata punya kebun sawit, gajinya lebih dari itu. Nggak kerja tuh nggak dari 9 to 5 job, no. Bukan kerjaan dari jam 9 sampai 5, enggak. Mereka kerja cuman paling santai, paling kerjanya santai, apalagi sawit. Itu panen 2 kali sebulan. Ini ada komen dari video saya, daerah Tungkal. Dia punya 3 hektar, itu bisa 15 juta sebulan. Jauh di atas gaji rata-rata Malaysia. Ya, itu yang kalian sombong, seharusnya kalian malu. Kenapa mereka sombong? Rupanya inilah penyakit dia. Ya, denial syndrome ini dibahas oleh orang Malaysia sendiri. Silakan lihat sendiri. Ini dia cuplikan videonya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada satu pepatah Arab. Terlebih dahulu, kita kena ikat atau tambat unta kita. Lepas tu barulah kita doa untuk keselamatan unta tersebut. Kalau setakat berdoa saja, minta Tuhan pelihara unta kita, tapi kita tak berusaha untuk tambat, maknanya unta tu akan merayau ke padang pasir dan akan hilang atau mati. Itu pepatah Arab lah. Orang Melayu ni menghadapi satu penyakit yang dipanggil denial syndrome. Orang Melayu susah nak terima kebenaran. Kalau apa yang kita kata tu bertentangan dengan sentimen mereka, pandangan mereka,
ataupun harapan mereka, mereka akan marah. Mereka akan maki kita, buat tuduhan macam-macam. Awak sudah kena beli, awak sudah U-turn, awak nak cari jalan nak balik ke Malaysia. Macam-macam andaian. Semua yang fitnah. Tak betul. Tapi bagi mereka, biarlah fitnah pun. Biarlah bohong sekalipun. Asal dia orang boleh jawab apa kita kata dengan cara nak menyakiti hati, dia akan buat. Dan mereka tidak berhujah dengan logik atau rasional. Mereka tidak menjawab atau menafi pandangan kita dengan pandangan mereka. They don't rebut what we say with their own views. Dia cuma maki saja. That's it. So, kalau apa yang saya cakap kesalahan, salah, apa yang betul? Okey, apa yang saya cakap ni tak betul. So, yang betul yang mana? Diorang tak boleh nak jawab. Dan bila saya kata video saya yang terbaru, Udah dilihat kan? Begitulah rupanya saudara-saudara, mereka ini bangsa waham, ya, bangsa halusinasi, punya denial syndrome. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, impian, halusinasi mereka, mereka akan berkata-kata kotor, mereka akan memaki, meskipun itu nggak logik, nggak masuk akal, mereka akan melakukan itu. Rupanya ini penyakit mereka. Terutama Melayu, yang dibahas ini Melayu ya. Saya nggak, di Malaysia itu ada 3 etnis katanya. Itu Cina, Chinese, India, Melayu. Melayu ini yang penguasanya ini ya. Dan ditambah dengan Bangladesh baru ini, makin banyak aja Bangladesh. Orang Indonesia kalau bisa keluar dari Malaysia, kalian bikin malu aja. Apalagi kalian yang kerja-kerja rendah itu. Kalau tenaga ahli oke lah. Katanya cerita-ceritanya juga dokter di Malaysia itu justru banyak orang Indonesia. Itu nggak apa. Itu profesional worker ya, skill labor namanya itu. Orang punya skill. Kalau kalian cuman kerja digaji 3 juta, 4 juta, kerja di kebun sawit, jadi pembantu, mending kalian pulang ke Indonesia, bikin kebun sendiri. Kalau kerja ke luar negeri, itu nasihat saya ya, make sure you can save some money. Pastikan kamu bisa nabung, jadi kamu bisa investasi. Pas pulang kampung nanti kamu nggak cari-cari kerja lagi. Nanti akan saya bahas di video khusus saya ini, Diari Jepang. Linknya sudah saya kasih, saya udah bikin video itu, terutama untuk informasi di Jepang, bekerja di Jepang, kalau ada masalah, gajinya berapa, udah ada di sana, tinggal search sendiri. Saya taruh linknya nanti di sini ya. Itu rupanya ini penyakit denial syndrome. Jadi kalau mereka ini biasa, ingat ya waktu kualifikasi Piala Dunia, mereka diawali dengan sangat bagus sekali Malaysia. Indonesia malah diawali dengan terseok-seok. Kualifikasinya dulu dengan Brunei, coba lawannya dulu. Step by step sampai sekarang di round 4 kualifikasi Piala Dunia. Malaysia yang diawali dengan baik, sombong, angkuh, menghina, sampai Piala Merdeka aja mereka nggak ngundang Indonesia. Katanya Indonesia terlalu di bawah level mereka, nggak level. Ingat saya itu, sombong mereka. Ternyata apa? Mereka nggak lolos kualifikasi Piala Dunia. Indonesia yang lolos sampai ke ronde 4. Insya Allah tembus Piala Dunia. Inilah penyakitnya, denial syndrome. Kenyataan ini mereka terima. Inilah namanya denial syndrome, kata ya, Raja Petra Kamarudin ini. Terima kasih Tanya Takam, I do appreciate your link. Saya tonton video sekejap, saya ngerti. Mereka ini orang yang pantas dikasihani. Ya, mereka kalau merasa kalah, mereka akan melontarkan kata-kata yang nggak masuk akal, menghina apapun itu. Ya, karena penyakit denial syndrome mereka ini. Inilah rupanya penyebab mereka itu kalau menang dikit sombong, suka menghina-hina Indonesia, kalah sombong, menang sombong, serba susah sama mereka. Kalau kita itu nggak sesuai dengan maunya. Makanya channel-channel seperti Toha, Sari Ting Ting, Boru Naga, Jantung Pisang, itu mereka puja karena sesuai dengan halusinasi mereka. Channel seperti saya ini nggak berani.
Dan mereka juga nggak berani. Kalau Toha dia berani ngomong Toha Babu Jogos. Saya dengar ada komentar di sini. Kalau saya nggak berani dia komen di sini. Saya tunggu kalau berani. Nggak berani dia. Adalah satu dua nongol tak tampar. Ada yang terakhir nih. Saya dengarin ini cerita lucu. Dia ngomong, terimalah aja. Terimalah kenyataan. Di video saya ngomong netizen Malaysia menuduh saya babu, kan ada videonya tuh. Saya tunjukkan kerjaan saya. Ini rumah saya. Saya tunjukkan rumah saya. Rumah saya ini 2 tingkat. Kamarnya aja ada 5. Bisa 3 lah. Minimal 3-4 rumah di Malaysia itu harganya. Kerjaan saya kalau gaji 3.000-6.000 Malaysia itu berlipat-lipat gaji saya. Saya kontak nih. Saya tabokin kalau mereka datang. Ngomong lagi, pembantu terimanya pembantu. Saya ngomong, kamu nggak lihat video saya semuanya. Lihat dulu, tetap aja. Karena begini, denial syndrome. Jadi tetap aja dia. Betul kata Pak Kamarudin itu. Denial, dia ngomong, kamu pokoknya saya ini pembantu, nggak mau dia terima. Saya ini pekerja profesional. Saya punya gaji berlipat-lipat dari gaji 3.000-6.000 ringgit itu. Saya sanggup beli rumah di Tokyo. Saya ingat, saya juga investasi di kampung saya. Saya juga investor. Jadi kalaupun saya nggak kerja, saya punya passive income. Saya bisa tidur santai, nggak perlu pulang pun ke Indonesia. Saya nggak cari-cari kerja lagi. Saya punya karyawan ada 20 orang. Saya punya kebun, ya nggak banyak. Mencukuplah 3 kali lipat gaji di Malaysia. Nggak, kalau saya pulang ke Indonesia nggak perlu saya kerja lagi. Ya, itu dia nggak terima. Tetap, pokoknya kamu pembantu. Akhirnya apa? Saya ngomong, oh ya, kalau kamu maunya saya jadi pembantu, ya betul, saya pernah jadi pembantu ibumu dulu, pernah saya mandikan, terus terjadi eksiden, ya kamulah jadi anaknya, jadi kamu itu anak pembantu. Langsung dia diam. Jadi be smart. Kalau mereka pintar, nggak berani saya nongol-nongol di channel saya. Kenapa? Dia nggak bisa hina saya. Karena dia nggak merasa saya di bawah dia, jadi nggak berani. Gitu kan? Tapi tetap aja denial syndrome. Pokoknya kamu membantu. Nggak mau peduli dia pendapatan saya 10 kali lipat dia. Saya sanggup beli rumah di sini yang harganya 3 kali lipat dia. Saya punya kebun investasi di sana. Nggak ngutang gitu. Investasinya di Indonesia saya nggak ada ngutang-ngutang. Sementara mereka dari sekolah ada itu student loan namanya. Sekolah di Malaysia itu ya, kalau kalian nggak mampu mau kuliah bisa minjam, ngutang sama pemerintah. Nanti pas kerja dibayar. Semuanya mereka. Itu kan seperti pemain bola mereka itu. Nggak dibayar sampai berbulan-bulan, dibanet pipa. Tetap denial sendiri. Mereka nggak terima. Mereka berkata-kata kami orang kaya. Pokoknya kami orang kaya. Nggak mau tahu. Itulah denial syndrome. Jadi yang mau kerja, jangan kerja ke Malaysia ya. Kalau kerja, minimal gaji kalian kalau kerja di luar negeri, saya kasih aja, kalau kalian kerja di Jepang, Korea, itu minimal gaji kalian itu antara 20 juta, antara minimal ini 18 juta minimal. Kalau nggak, mendingan nggak usah. Karena 18 juta kalian bisa nyimpan, pas pulang ke Indonesia bisa investasi. Ya, jangan selamanya juga jadi pekerja. Ya, pekerja Indonesia di Jepang ini mereka bekerja di elektronik, di nurse, di rumah sakit. Nggak ada orang Indonesia jadi pembantu di sini. Orang Jepang nggak butuh pembantu. Ya, oke. Itu saja nasihat saja. Kalau pergi ke luar negeri, kerjamu di antara 20 juta lah. 18 ke 20 juta. Kalau nggak usah. Ya mending kamu di kampung, kalau di Jambi, Sumatera, mending kamu buka kebun, tanam sawit, 2 hektar sawit, hidupmu lebih makmur. Hidupmu tenang. Istilahnya nggak perlu bangun dari jam 9 sampai jam 5. Oke, itu aja nasihat saya. Thank you yang sudah subscribe. Klik tombol belnya itu di anu kamu di YouTube itu ada tombol seperti lonceng. Jadi ada notifikasi, itu tombol notifikasi. See you matane, bukan sayonara ya. Gambatte kudasai. Merdeka Indonesia.